Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Anizar. Dalam video kali ini saya akan menjawab soal UAS untuk dasar teknik komputasi ya. Saya mahasiswa dari STT Fathahilah Cilegon. Nah, sebelumnya saya berterima kasih untuk Bapak dosen saya, Ahmad Nahudin, yang telah memberikan ilmunya. Oke, langsung saja. Saya ingin coba mengerjakan soal nomor 1. Di sini ada sebuah tangki penyimpanan gas alam berbentuk bola atau jenisnya spherical ya. Nah, hitung volume tangki jika bola memiliki jari-jari dari 2 hingga 10 meter dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Oke, di sini kita buka MATLAB-nya. Nah, lalu kita tulis data yang tertera. Nah, datanya adalah R itu 2 hingga 10. Nah, lalu volume seperti kita ketahui ya, volume itu rumusnya adalah 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Nah, ini datanya, kita masuk ke grafiknya. Nah, setelah kita masuk grafiknya, kita tulis plot. Untuk membuat grafik ya, plot R terhadap V. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya sampai seperti ini sudah bisa ya untuk grafiknya, tapi masih polos. Nah, maka supaya nggak polos, kita tambahkan X labelnya adalah jari-jarinya dalam satuan meter ya. Lalu kita tambahkan Y labelnya. Y labelnya adalah volume. Volume tangki dalam satuan meter kuadrat. Meter kubik. Nah, lalu kita tambahkan judul ya. Kita tulis title, grafik jari-jari terhadap volume. Nah, supaya lebih rapi lagi, supaya enak melihatnya, kita tambahkan grid di sini. Nah, oke, cukup seperti ini. Coba kita run. Nah, seperti ini dia untuk grafik jari-jari terhadap volume. Volume. Run. Nah, seperti ini ya teman-teman cara menjawabnya. Jadi untuk grafik ini semakin besar jari-jarinya, maka akan semakin besar juga untuk volume tangkinya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 di sini terdapat sebuah grafik. Nah, kita disuruh untuk membuat grafiknya ya teman-teman. Nah, di sini ada keterangan untuk mempermudah, nilai X-nya adalah 0,2 dan 10. Jadi 0, 2 dan 10 ya. Nah, bisa kita lihat di sini Y-nya adalah X dikali eksponen min X. Nah, jadi kita masukkan datanya terlebih dahulu ya. Nah, X-nya adalah 0, 2, dan 10 tadi ya, sesuai dengan soal. Nah, karena kita ingin membuat grafik, maka kita
tuliskan dengan linspace ya teman-teman. Nah, dan y-nya adalah x dikali eksponen min x dikali eksponen dalam kurung min x. Nah, oke. Nah, kita lihat di sini untuk grafik seperti biasa kita berikan plot, perintah plot ya, plot x terhadap y. Nah, plot x terhadap y. Lalu kita tambahkan grid seperti biasa. Kita tambahkan x label. X labelnya di sini adalah x saja. Dan y labelnya adalah y. Dan kita juga taruh titelnya adalah y sama dengan x dikali eksponen min x. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita tinggal running ya teman-teman. Oh sorry, di sini sepertinya ada yang kurang titik ya. Nah, oke. Setelah itu kita coba running. Nah, ini dia hasil grafiknya ya teman-teman. Kita buka soalnya, kita samakan. Nah, hasilnya sama ya teman-teman untuk grafiknya. Jadi cara menjawabnya seperti itu. Kita lanjut nomor 3. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini adalah sebuah neraca massa ya. Jadi sebuah rangkaian sistem pemroses yang terdiri atas umpan berupa A murni dengan laju 100 kmol per jam. Nah, 80% dari A dan 40% dari B dalam alur 2 didaur ulang. Perbandingan mol A terhadap mol B dalam alur 1 adalah 5:1. Nah, tentukan laju alir mol komponen A dan B pada setiap alur menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, oke. Kita cari rumusnya dulu. Kalau soal begini, nah ini untuk neraca massanya rumusnya seperti ini. Ada Na1 sama dengan Na3 ditambah 100. Karena 100 dari mana? 100-nya dari sini. 100 kmol per jam ini. Nah, lalu terdapat porsi cabang ya. Tadi kan ada 80% dari A. Nah, ini kita bikin 0,8, sama saja ya, 80% dengan 0,8. Lalu 40% dari B kita masukkan di sini 0,4. Nah, oke. Setelah kita tahu neraca massanya atau rumusnya, nah maka kita bikin persamaannya ya. Nah, jadi Na1 sama dengan Na3 plus 100. Nah, artinya Na1 dikurang Na3 sama dengan 100. Nah, seperti ini untuk persamaannya. Nah, setelah itu
kita buat matriks. Nah, matriksnya bagaimana? Urutannya adalah NA1, NA2, NA3, NA4, lanjut ke NB1, NB2, 3, 4, dan yang terakhir R. Nanti akan jadinya seperti ini untuk matriksnya. Nah, ini satu ini apa sih? Nah, satu ini adalah keberadaan NA di sebelah kiri ya. Nah, sebelah kiri itu bagian sini, bagian sini. Jadi dipisahkan dengan sama dengan. Nah, jadi tulis NA-nya berapa? Misalkan dalam rumus pertama NA-nya ada 1. Nah, kita tulis 1. Lalu di rumus kedua itu NA-nya nggak ada, NA1-nya. Nah, maka kita tulis 0 dan seperti itu seterusnya. Nah, lalu kita masukkan data ini, matriks A ini ke dalam MATLAB. Kita copy saja. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan rumus ini, rumus inverse ya. Kita masukkan B-nya dulu. Nah, B-nya adalah 100 kmol per jam tadi. Jadi bisa katakan 100 lalu 000 bisa kita tuliskan seperti ini ya. Nah, kita copy saja langsung. Nah, oke, setelah itu baru kita cari untuk X-nya ya. Nah, X-nya itu apa rumusnya? Jadi rumusnya ini. X sama dengan inverse A dikali dengan B. Nah, kita paste saja. Nah, seperti ini. Jadi, untuk menyelesaikan pertanyaan seperti ini, itu jawabannya akan seperti ini ya, teman-teman. Jadi, kita bikin untuk persamaannya dulu. Nah, setelah itu persamaannya dimasukkan ke dalam matriks, dibuat matriks seperti ini. Nah, jika sudah seperti itu, kita coba running. Nah, seperti ini. Nah, ini dia hasil dari X-nya. Kita buka. Nah, ini adalah NA1, ini NB1, lalu ini NA2, NB2, NA3, NB3, NA4, NB4, dan ini adalah R-nya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini hasilnya seperti ini. Oke, sepertinya itu saja yang bisa saya jabarkan atau jelaskan untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam UAS kali ini. Kurang lebih mohon maaf karena pasti di video ini banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.